Anak ayah. Bu, badan Lani kok panas ya? Sudah ibu kompres dan beri paracetamol? Juga banyak minum air. Kalau panasnya nggak turun juga, kita harus segera ke dokter, Bu. Lani. Ayah, bangun. Ayah mimpi Lani nggak tertolong, Bu. Jika Bunda memutuskan untuk merawat anak Bunda sendiri di rumah, maka yang harus diperhatikan adalah anak Bunda tidak boleh kekurangan cairan. Bila anak Bunda tidak bisa minum atau makan dengan baik, maka sebaiknya segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena jika demam berdarah dibiarkan berlarut-larut di rumah, maka derajatnya bisa menjadi berat bahkan sampai kematian. Family, perkenalkan, nama saya Dr. Isfarani Devana Irawan, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Bina Medica. Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit infeksi yang banyak sekali mengenai anak-anak khususnya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mana menjadi salah satu sumber yang menyebabkan anak-anak bisa terserang penyakit demam berdarah. Demam berdarah dengue sendiri ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mungkin sudah banyak Bina Family dengar di rumah dan ketahui ya. Penyebabnya sendiri adalah virus Den atau dengue virus yang terdiri dari 4 strain virus dari Den 1 sampai Den 4. Sehingga penyebabnya sendiri sebenarnya adalah virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah. Seperti Bunda tahu ya, saat ini kita sudah memasuki musim hujan, khususnya di Indonesia, sehingga nyamuk-nyamuk banyak bersarang di tempat penampungan air khususnya. Nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti biasanya bersarang di genangan air bersih, sehingga jika Bunda punya pot tanaman di rumah atau penampungan air bersih yang lain, harus sering-sering diperiksa apakah ada jentik-jentik nyamuk demam berdarah di situ. Kemudian cara mencegah lainnya adalah dengan menggunakan larvasida yang bisa dikenal dengan bubuk abate yang biasanya diletakkan di tempat genangan air bersih. Kemudian dengan menggunakan repelan atau pengusir anti nyamuk ya untuk anak-anak kita di rumah. Demam berdarah sendiri gejalanya adalah sesuai dengan namanya ya, adalah penyakit yang disebabkan oleh demam, sehingga biasanya anak akan mengalami demam tinggi selama 1-3 hari pertama setelah virus demam berdarah masuk ke dalam tubuh anak. Kemudian demam berdarah sendiri dia dibagi menjadi 3 ya derajatnya. Ada demam berdarah yang tanpa tanda bahaya, demam berdarah dengan tanda bahaya, atau demam berdarah yang derajat berat atau severe dengue. Jika anak Bunda hanya mengalami demam, kemudian tidak ada tanda bahaya seperti nyeri perut atau muntah berlebihan atau perdarahan mungkin melalui gusi, hidung, atau perdarahan melalui saluran cerna bahkan seperti BAB hitam, maka sebenarnya demam berdarah masih bisa dirawat di rumah. Namun jika Bunda khawatir demam anak terlalu tinggi di atas 38, boleh dibawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan laboratorium. Jika Bunda memutuskan untuk merawat anak Bunda sendiri di rumah, maka yang harus diperhatikan adalah anak Bunda tidak boleh kekurangan cairan. Karena prinsip fisiologi demam berdarah sendiri adalah perembasan plasma dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya, sehingga dapat terjadi keadaan semacam dehidrasi pada anak Bunda jika tidak mendapatkan asupan cairan yang adekuat. Sehingga bila anak Bunda tidak bisa minum atau makan dengan baik, maka sebaiknya segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena jika demam berdarah dibiarkan berlarut-larut di rumah, maka derajatnya bisa menjadi berat bahkan sampai kematian. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medica aja.